Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah lapangan desa. Pohon itu tampak kokoh dengan akar-akarnya yang menjalar ke segala arah, seolah-olah mencengkeram tanah dengan kuat. Warga desa percaya bahwa pohon beringin tersebut adalah tempat tinggal sebuah arwah penunggu, sosok yang telah menjaga desa selama ratusan tahun. Mitos menyebutkan, penunggu pohon itu adalah seorang wanita bernama Nyai Rengganis, yang konon merupakan istri seorang panglima perang pada masa lampau. Ketika perang terjadi, Nyai Rengganis tewas terbunuh saat melindungi desa dari serangan musuh. Rohnya kemudian diyakini menetap di pohon beringin, menjaga desa dari segala mara bahaya. Namun, warga juga percaya bahwa Nyai Rengganis sangat sensitif terhadap gangguan dan ketidakhormatan. Larangan keras berlaku di desa. Jangan pernah menebang, menyentuh, atau bermain-main di sekitar pohon beringin, terutama pada malam hari. Meski terdengar seperti mitos, tidak ada satupun warga yang berani melanggar aturan tersebut. Hingga suatu malam, sekelompok pemuda yang tidak percaya dengan cerita tersebut memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah tahayul. Malam itu, Arman, Bimo, dan Denny membawa gergaji dan kapak ke lapangan. Dengan langkah percaya diri, mereka mendekati pohon beringin sambil tertawa-tawa mengejek kepercayaan warga. Lihat saja, besok pagi kita akan tunjukkan pada semua orang bahwa pohon ini tidak ada penunggunya, kata Arman sambil menyalakan senter. Ketika gergaji pertama kali menyentuh batang pohon, angin kencang tiba-tiba bertiup. Daun-daun pohon beringin bergetar hebat, meskipun langit malam tampak cerah tanpa tanda-tanda badai. Angin saja kok takut, ujar Doni dengan nada mengejek, namun tangannya mulai gemetar. Tiba-tiba, Arman merasa tangannya panas seperti terbakar. Ia melepaskan gergaji sambil berteriak kesakitan. Bimo, yang berdiri agak jauh, mendengar suara wanita menangis dari dalam pohon. "Kamu dengar itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Denny hanya mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan alat-alat mereka di bawah pohon. Keesokan harinya, desas-desus tentang peristiwa aneh di pohon beringin menyebar di desa. Arman ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya dengan tubuh seperti dicakar. Bimo kehilangan suaranya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Denny hanya bisa duduk mematung, menolak menjelaskan apa yang terjadi. Pak Wiryo, dukun desa yang dihormati, dipanggil untuk membantu. Setelah mengamati kondisi mereka, Pak Wiryo menyimpulkan bahwa arwah penunggu pohon beringin telah murka. Kita harus mengadakan ritual permohonan maaf. Warga segera berkumpul di bawah pohon beringin. Mereka membawa sesaji berupa bunga, makanan, dan kain putih. Pak Wiryo memimpin ritual dengan khusyuk, mengucapkan mantra-mantra kuno sambil menaburkan bunga ke akar pohon. Malam itu, suasana desa terasa mencekam. Suara-suara aneh seperti langkah kaki dan bisikan terdengar di sekitar pohon. Meskipun tidak ada siapapun di sana. Meski ritual telah selesai, kejadian aneh terus terjadi. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan wanita berdiri di bawah pohon, mengenakan kain panjang putih dengan rambut terurai. Bayangan itu hanya diam, menatap lurus dengan sorot mata penuh dendam. Bahkan hewan-hewan peliharaan di sekitar desa sering bertingkah aneh, menggonggong atau mengeong ke arah pohon tanpa alasan jelas. Arman, Bimo, dan Denny akhirnya meminta maaf secara langsung di bawah pohon beringin. Dipandu oleh Pak Wiryo dengan tangan gemetar, mereka memohon ampun kepada. Namun, trauma yang mereka alami tak pernah hilang. Mereka meninggalkan desa beberapa bulan kemudian, tak pernah kembali lagi.